damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada perayaan Natal hari kedua pada saat ini kita disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya yang dikutip dari kitab Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur 98 demikianlah dituliskan. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja yang di Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hampir setiap orang adalah penyanyi. Penyanyi dalam arti suka bernyanyi, sering bernyanyi. Rasanya tidak ada manusia yang tidak pernah bernyanyi. Bahkan ada bernyanyi di dalam hati. Mungkinkah? Berdoa di dalam hati ada. Bernyanyi di dalam hati pun ada. Dan ada juga dikenal bernyanyi dengan hati. Tidak sedikit orang bermata pencaharian sebagai penyanyi. Artinya memang secara umum orang bernyanyi. Walaupun adalah relatif di mana dia bernyanyi. Ada yang bernyanyi hanya cukup untuk dirinya sendiri. Hanya bernyanyi beraninya di kamar mandi. Tetapi ada yang penyanyi sampai go internasional. Dan sering sekali kita mendengarkan atau mengetahui apa isi hati seorang yang sedang bernyanyi.
sedang jatuh cinta atau sedang patah hati. Sering sekali nyanyian yang dikumandangkan menggambarkan perasaannya. Nyanyian yang diciptakan menggambarkan perasaan daripada si pencipta lagu. Demikian juga dengan pemazmur di dalam nas ini. Dia menciptakan, mengumandangkan suatu nyanyian, suatu mazmur. Mazmur keselamatan. Diperkirakan mazmur ini dituliskan adalah ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan, yang rasanya tidak ada lagi pengharapan untuk pulang. Bahkan disebutkan pulang dari pembuangan Babel adalah merupakan suatu mimpi. Tetapi sekalipun bagi manusia rasanya hanya sebagai mimpi, tetapi mungkin bagi Tuhan kepulangan umat Tuhan dari pembuangan Babel adalah suatu karya yang sangat luar biasa dari Tuhan. Dan oleh pemazmur dikumandangkan suatu lagu, suatu nyanyian baru yang menggambarkan bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah umatnya, menyatakan keajaiban, menyatakan pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan pemazmur mengajak semua orang menyanyikan Tuhan. Semua orang merasakan betapa tangan Tuhan begitu kuat, lengannya demikian kudus, dan Tuhanlah yang memberikan keselamatan kepada umatnya. Maka bukan karena kekuatan umat itu, bukan karena mereka juga sudah menjadi orang-orang yang baik, tetapi Tuhan sendiri berinisiatif memberikan keselamatan yang adalah merupakan kebutuhan setiap orang. Oleh sebab itu, pemazmur mengajak supaya setiap orang bersorak-sorak bagi Tuhan. Bahkan seluruh bumi bergembira, bersorak-sorak, bermazmur, bernyanyi dengan menggunakan alat musik, menggunakan kecapi, menggunakan nafir, bersama dengan sangkakala, bernyanyi dengan nyaring, menggunakan alat-alat musik tersebut. Sehingga nyanyian pengucapan syukur atas kebesaran Tuhan dikumandangkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan hanya manusia, alam pun diajak untuk bernyanyi. Mungkin ini digambarkan sedemikian rupa seperti menggunakan gaya bahasa hiperbola, sampai disebutkan gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Bahkan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Tetapi semuanya pergambaran ini pemazmur mau menyampaikan, bukan hanya manusia bersuka cita,
dengan keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi alam pun menyambutnya sedemikian rupa. Kami adalah angkatan 1994 mahasiswa STTH KPPN. Ketika itu kami ada pertandingan antar stambu, disebutkan namanya Korsua. Angkatan kami 3 kali berturut-turut menjadi juara umum. Ada piala bergilir. Kalau 3 kali berturut-turut menjadi pemenang, maka piala bergilir menjadi milik tetap dari angkatan itu. Ketika hari itu kami raih, ada nyanyian yang isinya adalah Mazmur ini. Pengarangnya adalah anggota jemaat kita. Lama dia dulu sebagai guru jemaat di GKP Jemaat Khusus Sentosa, Nurdin Nainggolan. Ini juga musik ini. Nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan, sebab telah dilakukannya keajaiban. Bermasmurlah seluruh dan juga lagu yang merdu. Kira-kira itulah isinya. Menyanyikan keajaiban yang dinyatakan oleh Tuhan. Lalu disebutkan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tidak ada lagi keajaiban melebihi keajaiban di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang adalah Tuhan namun menjadi manusia untuk memberikan keselamatan, memberikan kehidupan yang adalah merupakan kebutuhan dari setiap orang. Bukankah kita layak bernyanyi saat ini? Dalam perayaan Natal ini, ketika kita mengingat, merayakan sukacita kita, keselamatan kita, dan kehidupan kita, sungguh kita layak untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan, menyanyikan kebesaran Tuhan, menyanyikan keselamatan kita. Tuhan datang dan menjadi manusia. Secara pribadi saya bersyukur dengan kehadiran kita saat ini. Pada dasarnya perayaan pesta Natal hari kedua sangat sepi. Ini lumayan sepi sih dibandingkan semalam. Tetapi lumayan ya. Dan pada saat ini, dalam sukacita kita, disebutkan juga, ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Sekaligus merujuk kepada bahwa ia tidak hanya datang satu kali, tetapi ia juga akan datang sekali lagi dalam kedatangannya yang kedua kali. Dan jelas dinyatakan kedatangannya itu akan menghakimi bumi, menghakimi dunia dengan keadilan, menghakimi bangsa-bangsa dengan kebenaran. Akan datang dia
Hakim yang adil, Hakim agung, Hakim yang akan menyatakan hitam itu adalah hitam dan putih itu adalah putih. Hakim yang tidak dapat disogok, karena dia adalah hakim yang menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan. Dia benar-benar adalah adil, sebab dia adalah saksi mata dari segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Sedangkan kedatangannya yang kedua kali adalah meminta pertanggungjawaban dari setiap kita. Apa yang sudah kita lakukan dan perbuat? Maka semuanya itu dia ketahui, dan tidak ada yang dapat berdusta, tidak ada tempat bersembunyi bagi kita. Maka untuk itu, di samping kita merayakan di dalam sukacita akan kedatangannya, akan kelahirannya di dunia ini, kita juga diajak mempersiapkan hati kita, iman percaya kita menyongsong kedatangannya yang kedua. Untuk itu, kita persiapkan hati kita, iman percaya kita, unang golong biaya, ala dikongkos golong, unang adong buat tupani. Kita adalah merindukan menjadi pewaris di dalam kerajaannya, yang akan disambut di tengah-tengah kerajaan yang sudah disediakannya, yang akan memperoleh mahkota kehidupan, bukan menjadi orang yang tidak dikenalnya. Oleh sebab itu, tetap iman percaya kita harus kita jaga, harus dipelihara, supaya tetap bertumbuh, sehingga kita bukan orang yang terkejut ketika dia datang, tetapi orang yang sudah siap sedia menyambut kedatangannya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Tuhan kami, kami bersyukur dan berterima kasih ke hadapan-Mu Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami memohon kepada-Mu, materaikanlah firman-Mu di hati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Tuhan Bapa yang baik, sungguh hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami, sehingga di sepanjang tahun ini kami boleh melewati berbagai macam perjalanan kehidupan. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi adalah karena tangan Tuhan yang kudus itu yang menolong serta memberikan kekuatan kepada kami. Maka pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu mengucapkan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Dan kami juga datang ke hadapan-Mu memohon
Tuhan, kasihanilah kami selalu. Dan tetaplah Tuhan memimpin hidup kami, kehidupan kami yang sungguh-sungguh bagi kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di depan. Tetapi Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Untuk itu kami datang ke hadapan-Mu. Tetaplah Tuhan, kasihani kami. Beri kami kekuatan. Dan pimpin setiap langkah kami, supaya berkenan bagi-Mu. Dan supaya ketika Tuhan datang untuk kedua kali, kami adalah orang yang bersukacita menyongsong kedatangan Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam Yesus, Juru Selamat kami yang